Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya adalah Lucia Wijaya. Secara manusia, saya juga menguasai banyak tentang bagaimana menjaga kesehatan agar tubuh kita selalu dalam kondisi sehat. Namun, Bapak Ibu, ternyata Tuhan berkehendak lain. Pada tahun 2016, saya merasakan dada kiri saya eh, sepanjang hari itu senut-senut terus ya, sakit. Saya waktu itu curiga kalau itu adalah jantung koroner, karena memang saya itu ada kencing manis. Tetapi seorang teman menganjurkan saya, belum belum tentu jantung, itu mungkin payudaramu ada masalah. Saya baru sadar, saya tidak pernah periksa payudara. Jadi saya memutuskan untuk ke rumah sakit onkologi untuk USG payudara saya. Dan setelah di USG, ternyata dokter menyatakan bahwa saya memang ada tumor yang ganas ya, tumor ganas yang sudah masuk ke getah bening. Itu bikin saya kaget luar biasa, dan dokter menganjurkan saya untuk saya melakukan biopsi. Dokter bilang saya akan dibiopsi di satu ruangan yang ada ruang operasi, supaya setelah dibiopsi, kalau sudah keluar hasilnya, saya bisa langsung dioperasi. Tetapi anjuran dokter ini tidak saya turuti. Saya juga melakukan second opinion ke rumah sakit lain, ya, di mitra keluarga, dan di situ selain USG saya juga mamografi. Dan hasilnya dokter itu menyatakan kalau hasil itu juga ternyata sama USG saya yang pertama, yaitu ada tumor ganas dan sudah masuk ke getah bening. Bapak Ibu sekalian, saya benar-benar merasa kaget luar biasa karena ternyata penyakit ini bisa ya ada di dalam tubuh saya. Nah, waktu itu kebetulan sekali saya ini masih banyak kegiatan. Ya, jadi kalau saya mau melakukan operasi atau apa itu yang memakan waktu itu tidak mungkin, karena saya ada kegiatan yang saya perlu konsentrasi, yaitu gereja saya ada melakukan pameran dan saya terpilih jadi pembicara, sehingga saya harus meluangkan waktu untuk belajar ya, untuk menguasai tema yang harus saya bawakan di dalam pameran itu. Jadi saya memutuskan, karena tidak ada waktu, saya memutuskan untuk saya konsumsi produk dari PT Kompak Indopola ya. Jadi waktu itu saya ambil ini Eva Yang ya, Eva Yang, Dunhat, Gold, Kenko ya, sama Epada. Karena saya ada kencing manis, jadi saya selalu minum Gold sama Epada. Nah, Eva Yang ini saya minum satu hari satu botol. Jadi saya bagi pagi, siang, sama sore ya, satu botol untuk 3 kali, itu satu hari. Itu sampai satu Eva yang satu kotak habis, sampai 2 kotak itu 20 hari. Terus saya melakukan lagi tes darah, karena teman saya anjurkan, coba kamu tes darah aja, bagian payudara, CA15-3 atau apa itu, saya sendiri lupa. Waktu saya periksa itu, ternyata hasilnya, kalau kanker itu harus 5, punya aku cuma di bawah separuh, cuma 2,25. Jadi saya agak tenang ya. Cuma dokter bilang, belum tentu kamu punya kanker terus darahmu juga ada CA-nya, dia bilang, kecuali kamu sudah operasi, melakukan kemo, baru itu bisa timbul CA yang ada di dalam darah. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak peduli, cuma tetap berita itu membuat saya agak tenang. Jadi saya mikir, saya rubah Eva yang ini, saya tidak minum satu hari 3 kali, tetapi saya ganti. Pagi sepertiga, sama sore sepertiga, dan Gold ini saya minum 3 kali 3. Pagi 3, siang 3, sore 3. Pada juga saya minum pagi 3, siang 3, sore 3. Dunhat juga saya minum pagi 3, siang 3, sore 3. Dan 2 hari sekali saya minum Kenko Yaksai ya. Ini saya terus tekuni sampai berjalan sudah 4 bulan. Saya minum ini semua. Dan pertama saya waktu minum Eva yang ini, yang senut-senut di tubuh saya pelan-pelan saya merasakan menghilang.
sampai kira-kira 2 minggu mungkin ya, senut-senut saya sudah tidak ada. Ya, ini bagusnya Ifayang ya, bisa mengurangi rasa sakit. Jadi saya minum terus rutin sampai 4 bulan. Terus teman dari Kompak itu juga nganjurkan jangan 4 bulan, kamu harus minum lagi, diperpanjang lagi 2 bulan. Memang saya agak khawatir Bapak Ibu, karena apa? Kan dikatakan dokter kanker saya ganas dan sudah masuk ke getah bening. Getah bening ini yang bikin saya itu khawatir. Sehingga saya teruskan lagi minum sampai setengah tahun ya, bulan Oktober. Terus saya memutuskan untuk melakukan USG tapi bukan di Indonesia, aku lari ke Malaysia. Ya, jadi saya melakukan USG di salah satu rumah sakit di Malaysia. Nah, di Malaysia itu saya diperiksa, di USG sama dokter diperiksa. Dokter waktu itu sempat memegang leher saya, diperiksa ketiak saya, cukup teliti dokter ini memeriksa saya. Dokter waktu itu sempat bilang, rasanya nggak ada kankernya ya. Saya cuma diem dalam hatiku, mana mungkin gitu loh. Setelah diperiksa, dokter itu bilang, coba saya USG dulu ya, nanti langsung biopsi, nanti dari hasil itu nanti akan kelihatan kondisi saya bagaimana. Saya bilang, ya dok, gak apa-apa. Akhirnya saya di USG, setelah di USG selesai, saya juga melakukan biopsi. Setelah selesai, besoknya saya datang ke rumah sakit lagi, dokter itu memberikan saya hasil dari USG itu, dia bilang, Bu, ini loh punya ibu hasil USG-nya, semua bersih. Aduh, saya cukup kaget ya, semua bersih dan lihatan getah bening ibu ini transparan. Kalau getah bening itu warnanya transparan, berarti getah bening ibu itu bersih, tidak ada penyakitnya, tidak ada sel kankernya. Kecuali warnanya seperti ada lampunya, itu baru ibu punya kanker. Katanya ibu, tubuh ibu semua bersih. Aduh, puji Tuhan banget Bapak Ibu sekalian, saya tidak sangka kalau hasil saya begitu bagus. Dan dokter biopsi pun menunjukkan kalau saya tidak ada sel kankernya. Ya, jadi benar-benar saya puji Tuhan, saya berterima kasih sama PT Kompak Indopola, ternyata penyakit yang saya derita itu bisa terelakkan ya, terhindar karena saya minum produk dari PT Kompak Indopola itu. Dan setelah selesai, dokter itu anjurkan, benjolan saya masih ada, dokter anjurkan, ibu mau operasi apa enggak? Saya pikir saya sudah sampai Malaysia, saya minta dioperasi sekalian. Jadi sudah benjolan itu sudah dioperasi dan tubuh saya sudah bersih. Setelah itu setengah tahun kemudian saya masih melakukan USG lagi, saya ke Malaysia lagi, periksa lagi sampai beberapa kali setengah tahun ya, tetapi tetap dokter menyatakan bersih, tidak ada sel kankernya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih sekali sama PT Kompak Indopola yang telah memasarkan produk kesehatan sehingga saya bisa terhindar dari penyakit yang mengerikan ya. Sekian Bapak Ibu kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.